sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi, di mana kita mau memberikan hidup kita, memberikan hati kita lebih lagi, supaya firman yang sebentar ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bahkan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Nyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Dengan penuh kesungguhan saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, naikkan pujian ini kembali. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku,
hadir-Mu Tuhan di hidup. Terutama lagi penyertaan-Mu, segalanya hadir-Mu di terutama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatan kami, sebab hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu yang besar Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, Tuhan, kasih
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah, bukan karena kebaikan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini Tuhan, Engkau menghimpun kami bersama-sama untuk kami datang berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih anugerah-Mu di kayu salib, menebus dosa kami, menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami tidak binasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal. Penghukuman kekal yang kami harus jalani Tuhan, sudah Engkau gantikan di atas kayu salib. Betapa besar kasih anugerah-Mu Tuhan. Biar oleh kasih karunia-Mu, kami boleh tetap mengerjakan iman keselamatan kami. Ya. Dan kami boleh setia sampai akhir. Bapa yang baik, pada sore hari ini Tuhan, membawa sidang-Mu terbuka untuk Kau taburi dengan firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman itu boleh menuntun kami tetap di jalan-jalan-Mu, membawa kami hidup berkenan bagi-Mu, dan nama-Mu dimuliakan. Ya. Terima kasih Bapa yang Terima kasih, baik. Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, supaya setiap firman-Nya ditaburkan, firman itu menjadi kekuatan yang baru, kekuatan yang menjadi kekuatan setiap hari, hari lepas hari, oleh karena Engkau menyertai kami Tuhan. Ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan, bersekutu dalam perjamuan suci. Dan saya percaya saudara-saudara, kita mengingat kembali besar kasih Tuhan dan pengorbanannya. Baik, sore ini saya memberi judul firman Tuhan, solusi yang baik mengatasi masalah. Ada yang tidak punya masalah sore hari ini? Ada? Angkat tangan saudara-saudara. Semua kita punya masalah. Masalah apa yang Bapak Ibu Saudara sedang bawa pada sore ini? Semua kita punya masalah. Masalahnya sebenarnya justru sikap kita melihat masalah itu.
Kalau sikap kita benar, sikap kita positif, ya hasilnya positif, ya hasilnya benar. Jadi terserah kepada sikap kita masing-masing. Kalau sikap kita salah, ya salah. Ya, saudara-saudara, sikap saya terhadap masalah perut ini jadi masalah sendiri. Sebab harusnya bisa diatasi. Beberapa anak Tuhan dulu perutnya besar, sekarang karena olahraga makannya tidak, makan malamnya tidak malam sekali, diatur begitu rupa, sekarang juga bagus. Jadi kalau saya mau ikuti mereka, olahraga, makannya diatur, pola makan diatur, saya percaya masalah itu selesai. Jadi sikap kita sendiri terhadap masalah yang kita hadapi justru masalahnya. Itulah sebabnya sore ini kita mau belajar ada solusi yang baik mengatasi masalah. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat 16, ayat yang tidak asing buat kita semua. Dan saya ingin kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan singkat sekali ini. Ayat itu berkata bersukacitalah senantiasa. Paulus mengajak jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika dan sore ini untuk semua kita. Supaya kita bersukacita. Nah saudara-saudara, mengapa kita mesti bersukacita? Sebab Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi saudara-saudara, kenapa Paulus mau Bapak Ibu Saudara dan saya bersuka cita? Sebab hati yang bersuka cita, hati yang bergembira itu obat yang manjur. Sukacita membuat kita sembuh, sukacita membuat kita sehat. Bisa berkata amin? Nah saudara-saudara, menurut banyak penelitian, hati yang gembira, hati yang bersukacita itu, saudara-saudara, membuat hormon-hormon kebahagiaan mereka sebut. Hormon-hormon yang baik itu muncul. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara dan saya bersukacita, maka ada hormon, sebut saja endorfin, saudara-saudara, oksitosin menurut sebuah catatan, itu akan muncul. Sehingga kita jadi sehat. Sehingga kita jadi kuat. Nah, saudara-saudara, ayat itu berkata tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Tuhan mau supaya kita bersukacita karena sukacita itu justru menguntungkan kita. Kita jadi sehat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kehilangan sukacita, saudara-saudara, maka kita tubuh ini akan menghasilkan hormon yang sebaliknya. Ada yang namanya hormon adrenalin, di mana hormon ini saudara-saudara bisa merusak sel-sel atau organ-organ tubuh kita. Itulah sebabnya tidak dianjurkan oleh firman Tuhan kita susah. Sebab justru menjadikan kita sakit. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah dikejar-kejar oleh anjing tetangga? Pernah? Pernah. Saudara-saudara, kami kalau masuk rumah, lalu Mbak buka pintu, itu Nero, saudara-saudara, anjing di rumah itu sudah siap lari. Dan begitu buka, dia lari secepat-cepatnya kejar orang yang sedang melintas.
Dan sudah tahu apa yang mereka lakukan saat dikejar anjing, sudah di antara mereka tambah cepat Bu Hunter. Ya, kalau naik sepeda dia kencot setengah mati. Nah, hormon adrenalin itu sebenarnya hormon yang membuat kita ini seperti roket. Sudah waktu dikejar-kejar begitu rupa bahkan bisa lompat. Nah, coba bayangkan kalau itu diproduksi waktu kita stres. Apa enggak ngerusak organ tubuh kita? Itulah sebabnya oleh ilham Roh Kudus Paulus berkata, bersukacitalah. Sebab dengan bersukacita kita sehat. Dengan bersukacita kita sembuh. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu saja. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya bersukacita, sukacita itu menguatkan kita. Coba lihat tadi di ayat berikutnya. Ayat itu berkata, tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Tulang. Saya buka dalam bahasa terjemahan bahasa Jawa, tulisannya begini. Maafkan saya kalau salah. Ati kang bingar iku minangka obat kang manjur. Nanging ilanging semangat iku ngeroposake bolung apa balung? Kalau bolung kan nama marga di Sulawesi Utara ya. Nah, saudara tertawa saja sudah sehat. Endorfinnya keluar. Saudara-saudara, ya salah tulis. Tadi pagi malah ada yang bilang, belung. Oh belungan, dia suka makan belungan kali. Ya, saudara-saudara bisa mengeroposkan tulang. Nah, kalau orang sudah tulangnya keropos atau kena osteoporosis. Sudah nyeri pada lutut. Sudah bisa bayangkan tulangnya rapuh. Dan ini fatal, kalau dibiarkan bisa patah. Nah kalau tulang kaki saja yang keropos, dia sudah tidak bisa menyangga tubuh ini. Sudah dia tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Kalau hati Bapak Ibu Saudara dan saya dibiarkan susah, kita kehilangan sukacita. Saya percaya kita tidak punya kemampuan untuk berdiri menghadapi persoalan yang terjadi. Kita tidak berani menjalani hidup ini, saudara-saudara. Bahkan kitab Ayub berkata dalam Ayub 17 ayat 1, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia apa itu? Kuburan, isu mati. Sudah lihat, kalau sudah stres, kehilangan sukacita, dan terus dia tinggal di sana, semangatnya patah, sudah tidak bergairah, kehilangan tenaga. Dan Ayub berkata, hari-hariku padam dan kuburan tersedia. Bisa mati, saudara-saudara. Kalau susah terus bisa mati. Karena itu Yakub bilang sama anak-anaknya, kalian ini loh, bikin papa yang sudah ubanan ini segera masuk ke dunia orang mati. Saudara-saudara, artinya kesusahan yang anak-anak lakukan itu saudara-saudara, membuat papa yang namanya Yakub itu jadi seperti mau mati. Itulah sebabnya anak-anak jangan bikin orang tua susah. Sebab cepat mati nanti. Bisa berkata amin? Cuma 2. Apa berharap mati? Semua berharap orang tua kita sehat dan baik-baik saja. Amin. Suami, jangan bikin susah istri. Istri tentu tidak akan buat susah suami. Ya. Kami pernah besuk ke satu anak Tuhan, saudara-saudara. Suaminya terbaring sakit, ya, karena tulang bagian pinggulnya ini retak.
Dokter belum anjurkan dia duduk, apalagi berdiri. Sudah waktu kami besuk, dia nangis. Om, tanganku om, gak iso ditekuk om. Ya ada pennya yang maju ke sini, sudah. Iya gak apa-apa wis. Sahabat, tapi semakin baik toh? Iya. Lalu saya bilangnya begini, ada saatnya Tuhan izinkan terjadi. Paling tidak, supaya engkau ini ngerti betapa istri, cek sayang, diteteskan air mata, istrinya teteskan air mata. Saya tidak tahu sebelum peristiwa itu terjadi apa, tapi paling tidak istrinya bilang, kami sudah berdoa untuk mohon kemurahan Tuhan, minta ampun dan lain sebagainya. Dan suaminya berkata, cuma satu-satunya dia yang setia. Saudara-saudara, dari sini kita belajar, istri tentu tidak akan membuat susah suami tentu tidak akan buat susah istri. Mari kita buat pasangan kita bersukacita. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara, apa pentingnya bersukacita? Berikutnya adalah membuat muka bercahaya, berseri-seri. Ayo kita baca dalam Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bisa berkata amin? Lihat kanan kirinya, berseri-seri enggak? Sebab kelihatan wajah lagi penuh dengan masalah. Lagi dikejar-kejar sama pinjol, sudah kelihatan sekarang. Coba buka, sudah lihat. Ya. Nah, tapi saya berharap hati yang gembira membuat Bapak Ibu Saudara dan saya punya muka berseri-seri, bercahaya. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan berkata, bagaimana wajah istrimu itu bagaimana hidup perlakuan suami kepadanya. Jadi kalau istrinya berseri-seri, istrinya bercahaya, punya wajah, bergembira, itu bisa nampak suami yang baik. Dan itu seperti suami yang ada di GBDI Jajak. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus berkata, bersukacitalah, mari kita bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ayat itu kan gak berhenti di bersukacita toh. Ayat itu berkata, bersukacitalah senantiasa pada segala waktu. Terjemahan lain berkata, setiap saat, selalu. Nah ini enggak mudah. Saudara-saudara, Tuhan lewat Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, selalu, dalam segala waktu. Itu berarti bukan cuma lagi senang, waktu diberkati, waktu dapat pertolongan, alami mujizat, alami kesembuhan, bukan cuma itu. Dalam segala waktu, selalu, senantiasa. Itulah sebabnya mari kita mau belajar bagaimana bisa terjadi. Tapi paling tidak Paulus di 1 Tesalonika ini mau mengajak kita untuk bersukacita senantiasa. Nah, bagaimana bisa bersukacita senantiasa seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Ayat itu berkata begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka
sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, baca ayat ini agak membingungkan ya. Sebab ayat itu berkata bersukacitalah senantiasa seperti yang dialami jemaat di Makedonia. Jemaat ini, saudara-saudara, mengalami pencobaan yang berat, dan bukan cuma berat, dalam pelbagai penderitaan. Aduh, saudara-saudara, mana bisa bersukacita? Mana bisa gembira? Mana bisa senang? Apalagi ayat selanjutnya berkata, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat yang ideal, ini jemaat yang luar biasa. Dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, masih bersukacita. Bahkan sukacita mereka meluap. Ayat selanjutnya berkata mereka miskin loh, gak punya apa-apa, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, bagaimana bisa terjadi bagi mereka? Dan ini khotbah gereja lama, ini khotbah kuno, saudara-saudara. Masa bisa bersukacita waktu dalam masalah? Masa bisa bersukacita waktu Tuhan izinkan pencobaan yang berat dengan berbagai-bagai penderitaan seperti dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia? Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mesti cari tahu kenapa ya. Dan saudara-saudara, inilah alasannya kenapa jemaat di Makedonia bersukacita sekalipun. Ya, dan ini gak umum, saudara-saudara. Tapi saya percaya ini kehendak Tuhan. Ayat itu berkata bersukacitalah senantiasa. Jadi sepertinya keadaan susah, senang, Tuhan mau kita bersukacita, dan alasannya itu mesti kuat. Apakah itu? Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya selalu mengingat bahwa nama kita terdaftar di surga. Lukas 10, mari kita baca. Ini alasan yang sangat penting, saudara-saudara, yang membuat kekristenan kita berbeda. Bersukacita sekalipun. Ayat itu berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara-saudara, mari kita bersukacita karena nama Bapak Ibu Saudara didapati tertulis di buku kehidupan yang kekal. Tapi saya mau katakan pada sore ini kembali kepada firman Allah. Bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk kepadamu, kata Tuhan Yesus. Kita juga mau berkata, kita bersukacita bukan hanya karena diberkati Tuhan. Bukan karena dunia ini. Bukan karena piala dunia. Siapa yang main totoan? Taruhan, jangan ya. Jangan taruhan. Jangan nonton bola sampai lupa semua. Lupa keluarga, jangan sampai. Tapi kembali saudara-saudara, bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Artinya bersukacita karena kita beroleh hidup yang kekal. Itu berarti kita terima pengampunan dari segala dosa-dosa kita lewat korban Yesus di kayu salib. Inilah alasan sukacita Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Tuhan. Namaku tertulis di sanalah, di buku kehidupan yang kekal.
Dan masihkah ada sukacita karena Bapak Ibu Saudara dan saya punya nama tertulis di sanalah. Kalau mulai lupa, saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Allah ini. Terima kasih dan kita bersyukur, bahkan bersukacita untuk berkat, untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau alasan paling mendasar. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Yang kedua dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sukacita Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah karena kita sudah diselamatkan oleh korban Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Dan kita melihat betapa besar kasihnya. Dia rela disengsarakan. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Dia ditinju, dia disiksa begitu rupa, dia diludahi. Dan kita tahu bersama kepalanya rusak karena mahkota duri yang dipaksakan masuk di kepalanya. Nah, sekujur tubuhnya hancur dan dia mati tergantung di kayu salib. Hanya karena kita. Dan saudara-saudara, Petrus berkata, kita mengalami sukacita yang mulia. Sukacita yang tidak terkatakan. Karena kita sudah diselamatkan. Kalau susah datang, saudara-saudara, ingat nama kita tertulis di buku kehidupan kekal. Kalau susah datang karena dunia ini, saudara-saudara ingat, dia sudah tebus dan selamatkan kita. Jemaat di Makedonia masih bisa bersuka-cita sekalipun. Memang sukacita yang Tuhan mau adalah sukacita sekalipun. Sekalipun mereka dalam pencobaan, sekalipun mata melihat, persoalan belum selesai. Saudara-saudara, Tuhan mau kita bersuka cita. Jadi, adakah di antara Bapak Ibu sore ini sudah kehilangan alasan sukacita yang Tuhan mau ini? Kalau ada, lewat bersekutu dengan tubuh dan darahnya, kita diingatkan kembali tentang kasih yang besar. Kalau dia tidak turun ke dunia ini, kalau dia tidak lahir, saudara-saudara, di kandang ternak di Bethlehem, hanya untuk mati di kayu salib tebus dosa kita binasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya selalu mengingat kasih yang heran ini, maka kita akan bersuka cita senantiasa dalam segala waktu. Sekalipun tidak mudah, tetapi saya percaya sukacita ini adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan salah satu rasa dari 9 rasa buah roh, sebab buah itu mesti satu. Rasanya rupanya macam-macam, ini luar biasa. Salah satunya adalah sukacita. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam kita, memproduksi sukacita sekalipun. Karena kita ingat nama kita tertulis di sana. Jadi lihatlah, adalah kehendak Tuhan kita bersukacita dalam segala hal, dalam segala waktu. Jadi bahkan susah dalam keadaan Tuhan izinkan pencobaan terjadi, masih harus saja bersukacita. Saya menulis, apalagi kita punya Allah
yang baik. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, dalam keadaan yang negatif lah, pengalaman buruk, kehendaknya Tuhan jelas bersukacitalah senantiasa. Apalagi kita punya Allah yang baik. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Ayat itu berkata begini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara, dalam segala keadaan, bahkan keadaan sukar sulit yang hari-hari ini kita sedang alami, Tuhan mau kita bersuka cita mengingat keselamatan yang telah Dia kerjakan di kayu salib. Apalagi loh, Allah itu baik. Bagaimana tidak baik, saudara-saudara, perbuatan-perbuatan ajaib nyata bagi kita. Saya percaya Tuhan sudah menolong kita. Banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan terjadi. Bahkan maksud rencana Tuhan sempurna bagi kita. Maksudnya ini heran sekali. Pemazmur berkata dia coba mau bandingkan dengan yang lain. Tapi tidak ada yang sejajar dengan Tuhan. Tidak ada. Saudara-saudara, dia coba mau memberitakannya, dia mau bersaksi. Tapi enggak bisa. Itulah sebabnya kita sering mendengar di ucapan-ucapan syukur, ayo bersaksi. Enggak bisa bersaksi. Mau ngomong apa ya? Kenapa? Terlalu banyak. Amin. Terlalu banyak. Jumlahnya untuk dihitung. Jadi saudara-saudara, terlalu banyak kebaikan Tuhan dan sulit dihitung. Ayat ini cukup sebenarnya untuk mengubah sifat kita yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Mau hitung-hitungan waktu, mau hitung-hitungan saudara-saudara, apa saja. Sebab apa? Sebab kita sudah terima kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Apakah itu bukan berarti Tuhan itu baik? Tuhan baik, saudara-saudara. Dalam keadaan misalnya sesuatu yang buruk saja, Tuhan mau kita bersuka cita. Apalagi kita menerima yang baik dari Allah yang baik di dalam Yesus Kristus. Mari bersuka citalah. Saudara-saudara, bukan cuma itu. Apalagi kita punya Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Peganglah firman Allah. Sebab Tuhan yang berjanji setia. Dia bukan anak manusia yang menyesal dengan apa yang pernah ia katakan. Apa yang sudah dikatakan. Saya mau bilang dia harus loh. Dia harus melaksanakannya. Dan itu contoh ada di kitab Esra, di mana orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Tapi Tuhan pernah janji, mereka akan dikembalikan untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Saudara-saudara, 70 tahun mereka ada di pembuangan. Tidak punya pengalaman bangun bait Allah. Nggak ngerti kayak apa. Tapi Tuhan, saudara-saudara, kasih jalan. Esra 1 mencatat dia pakai Raja Asyur. Setelah dibuang ke Babel, lalu Babel dikalahkan oleh Asyur, Raja Kores dipakai Tuhan untuk menyuruh mereka pulang. Ayo pulang. Ini sulit diterima. Tawanan ini disuruh pulang. Bukan cuma disuruh pulang, disuruh bangun rumah Allah di Yerusalem.
Saya melihat apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia harus lakukan. Itulah sebabnya bacalah Alkitab. Hiduplah dengan janji-janji ini. Lagu lama berkata tiap perjanjian dalam Alkitab kupunya, tiap pasal, ayat, bahkan baris kupunya. Sebab dia setia. Dalam pengalaman yang Tuhan izinkan tidak mengenakan saja, Tuhan mau saya, Bapak Ibu Saudara, bersuka cita walau ini tidak mudah. Karena mengingat kita punya pengharapan beroleh hidup yang kekal. Apalagi kita punya Tuhan yang setia. Yang berjanji tidak pernah dusta. Saudara-saudara, bukan hanya itu, apalagi kita punya Allah yang kasih adanya. Roma 8 ayat 32 berkata, anaknya sendiri, satu-satunya, diserahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya mati di kayu salib. Anaknya sendiri diserahkan. Apalagi yang lain. Saudara-saudara, dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal sehingga dia meneruskan kasih setia. Dan kalau sore ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih setia Tuhan kita. Mari kita mau bersyukur, mari kita mau bersuka cita. Apalagi dia tidak berubah. Manusia bisa berubah. Tapi kita punya Allah yang tidak berubah. Dia pernah mati. Kata Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Saat jadi korban penebusan. Saat jadi korban penghapus dosa. Saat jadi korban bakaran. Untuk keselamatan kita di kayu salib. Tetapi dia berkata, aku bangkit. Aku hidup selamanya. Aku yang awal, aku yang akhir. Saya percaya dia serta kita bahkan sampai hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara kehilangan sukacita ini? Mari bersukacita. Sebab bersukacita itu membuat kita sehat. Membuat kita kuat. Bahkan saudara-saudara, kalau kembali ke Amsal 17 ayat 22 tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam terjemahan asli diterjemahkan begini, hati yang gembira adalah solusi suatu masalah yang baik. Aneh ya. Dari sini kita bisa belajar Tuhan tidak menganjurkan kita kehilangan sukacita. Sebab itu solusi yang baik. Menghadapi bahkan mengatasi masalah. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan mau kita menjaga sukacita karena Tuhan tetap terpelihara. Jangan sampai hilang. Sebab itulah jalan keluar untuk kita mengatasi masalah. Saya mengakhiri dengan Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sukacita karena Tuhan, saudara-saudara, akan menjadi solusi terbaik. Karena orang yang bersukacita karena Tuhan, dia percaya bahwa Allahnya tidak berubah, Allahnya sanggup menolong, Allahnya sanggup menjawab doa. Tadi katakan dia memberikan apa yang kita ingin. Allahnya sanggup memberkati.
Kalau sukacita mulai hilang dari kita, sore ini kita mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan jangan ambil sukacita karena keselamatan itu. Supaya kita kuat terus di dalam Tuhan. Supaya kita boleh melihat Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang kasih, Allah yang tidak berubah. Menolong kita semua. Mari sama-sama kita menyanyi lagu, Beriku hati baru ya Allah. Kita sendiri yang tahu masing-masing hati kita. Adakah sukacita Tuhan ada dalam kita? Beriku hati baru, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru. Ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalam. Katakan sungguh-sungguh, beriku hati baru Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan
menjadi doa kami umat-Mu Tuhan. Mari Engkau perbaharui hati kami Tuhan. Perbaharui sukacita kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh merasakan Tuhan bahwa betapa baiknya Engkau. Engkau yang sudah mengasihi kami. Engkau yang sudah mati tersalib untuk menyelamatkan kami. Kami sudah merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru buat kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Amin. Sehingga kami boleh tetap sehat. Supaya kami tetap pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong umat-Mu. Engkau kenal apa yang menjadi Tuhan pergumulan, kesusahan umat-Mu. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan memperbaharui hati kami. Sehingga hati kami semua dipenuhi dengan sukacita ya Tuhan. Terlebih kalau sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Itu yang akan memperbaharui iman percaya kami. Memperbaharui kasih kami kepada Tuhan. Sehingga kami terus bersukacita di dalam Engkau. Dan lewat tubuh dan darah Tuhan, sebentar kami akan nikmati. Yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah boleh dikuatkan, dihiburkan Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya ada mujizat Tuhan. Tuhan ada mujizat di dalam tubuh dan darah Tuhan. Karena Engkau telah menyatu dengan kami, kami ada di dalam Engkau. Tuhan layakkan kami, ampuni segala dosa perbuatan kami. Supaya kami layak makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang mendatangkan mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.